Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, ada kembali Mesikan News pagi. Polisi menyergap pelaku pencurian mobil beserta mobil curiannya. Polisi melepas tembakan peringatan agar pelaku menyerah, namun pelaku pencurian justru melarikan diri dan meninggalkan mobil curiannya. Polisi menyergap mobil curian yang hilang di alun-alun Kota Pasuruan. Namun pelaku pencurian melarikan diri meski polisi sudah mengeluarkan tembakan peringatan. Polisi mencari pelaku yang melarikan diri di sekitar mobil curian yang ditinggalkan. Mobil dicuri saat pemilik sedang sholat. Diduga pelaku memiliki kunci duplikat karena dengan mudah membawa kabur mobil curian. Mengetahui diburu polisi, pelaku meninggalkan mobil curian di pinggir jalan di Desa Coban, Belimbing, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Nah, setelah kita dalami ternyata kunci tidak dirusak. Pelaku sudah kita lihat dengan beberapa CCTV yang ada di sekitar alun-alun. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan melakukan pengungkapan. Mobil curian itu kini berada di Mapolsek Purworejo. Polisi memburu pelaku pencurian yang diduga berjumlah 2 orang dan sudah diketahui identitasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Seorang pria yang akan melakukan transaksi narkoba di Pekanbaru Riau diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 15 paket sabu seberat 14 kg senilai belasan miliar rupiah. Seorang kurir narkoba diringkus tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau. Dia ditangkap saat melakukan transaksi narkoba seberat 14 kilo di kawasan industri Ekogreen, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 15 paket sabu yang disimpan dalam kotak kardus. Barang haram senilai 14 miliar rupiah tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang berinisial I yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Yang masukkan dalam kardus siapa? Sepupu. Kamu ikut masukkan dalam kardus itu? Hah? Sudah dipersiapkan oleh sepupu itu. Sudah disiapkan. Berapa kamu dikasih? Belum dibicarakan. Agaknya mencurigakan, kemudian tim melakukan upaya paksa penangkapan terhadap BA. Namun pada saat BA ditangkap, ada satu tersangka inisial I yang saat ini masih DPO yang masih kami kejar, di mana pada saat penangkapan I berhasil melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Sihepeng Raya, Mandailing, Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa memblokade jalan lintas Sumatera. Mereka menuntut penyelesaian kasus tangkap lepas bandar narkoba yang dilakukan Oknum TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Kericuan terjadi saat sejumlah personel kepolisian dari Polres Mandailing Natal yang mencoba membuka blokade jalan justru mendapat perlawanan. Terjadi aksi saling dorong dan adu mulut antara petugas dan warga yang menolak membuka blokade jalan. Ratusan warga desa Sihepeng Raya yang berunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum menyelesaikan masalah peredaran narkoba di lingkungan mereka yang kian merajalela. Warga kesal karena beberapa hari lalu seorang bandar sabu berinisial WN yang sempat ditangkap Oknum Intel Kodim 0212 Tapanuli Selatan justru kini bebas berkeliaran. Warga menduga sang bandar telah menyuap Oknum TNI agar bisa bebas. Pernyataan sikap kami dan Dandim 0212 / TS terhadap tangkap lepas pengedar narkoba yang sudah terjadi beberapa. Akibat aksi pemblokiran jalan, ratusan kendaraan terjebak tak dapat melintas. Tujuan awal rekan-rekan kan berantas narkoba. Kan itu. Tujuannya sama sama saya. Kalau menyampaikan aspirasi disampaikan. Kita terima. Kemudian kita tidak lanjutnya. Setelah ini saya sudah buat seperti juga kok.
Ini kita mau datangin, mana yang katanya info? Yang info katanya orang tangkap, kita akan ke sana. Warga mengancam akan tetap menutup jalan kalau pelaku peredaran narkoba di wilayah mereka belum juga ditangkap. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Bareskrim Polri telah memeriksa Arsin bin Asib, Kepala Desa Kohot, terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Tim Bareskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asib, diperiksa Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Cuhandani Raharjo, menyatakan Arsin diperiksa sebagai saksi kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan diketahui modus Arsin dan kawan-kawannya. Arsin CS membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini ada 44 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Diperiksa sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Di tempat terpisah, tim Bareskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asib, di Jalan Kalibaru Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Senin malam. Jika izin oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dari tempat tertutup atau alat angkut milik yang dihuni yang digunakan oleh terdakwa Arsin bin Asib yang terletak di rumah saudara Arsin bin Asib yang berada di Desa Kohot RT 012/001 Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Meski sang pemilik rumah tidak ada di lokasi, penyidik tetap masuk dan menggeledah seisi rumah kepala desa. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung kepala desa guna menggali informasi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan di 3 titik, yakni rumah Kades, rumah sekretaris desa, dan kantor desa Kohot. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard menjalani sidang perdana dalam kasus suap, vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Zaraf didakwa melakukan pemufakatan jahat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard jalani sidang perdana dalam kasus suap, vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Zaraf Richard, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga jalani sidang yang sama. Zaraf hadir di ruangan persidangan PN Jakarta Pusat lebih dulu, kemudian disusul dengan Meriska Wijaya dan Lisa Rahmat yang hadir bersamaan. Jaksa penuntut umum mendakwa Zaraf Richard dengan 2 dakwaan, yakni percobaan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan suap berhubungan dengan jabatannya selama di Mahkamah Agung. Dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur, Zaraf Richard bertindak sebagai perantara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zaraf Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegak hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur. Pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afrianti.
Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sidang kasus dugaan penipuan senilai 70 miliar rupiah sebuah bank ternama dengan terdakwa Ted Siong kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Kamu berangkat dulu dan jantung kan nggak bagus, udah kita langsung pantau dulu. Pernah juga bikin surat ke Sidang beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa Ted Siong. Dalam keterangannya, terdakwa menyebut nama konglomerat di Indonesia dan pemilik bank swasta ternama terlibat dalam kasus penipuan yang menjerat dirinya. Di persidangan, terdakwa juga berharap agar pihak kejaksaan dapat menjadi jembatan untuk dirinya dan pemilik bank tersebut berdamai. Kuasa hukum terdakwa menegaskan kasus yang menjerat kliennya tersebut bukan pidana, melainkan perdata terkait pinjaman ke bank. Supaya kita berikan uang yang senilai kedua dia langsung ketemu salah satu orang. Nah setelah ketemu tidak ada kesepakatan, udah kita ketemu aja di pengadilan. Jadi tujuannya saya itu mau betul-betul dijobloskan. Makanya saya dengan sedih sekali, saya umur 80 lalu masuk rantai, masuk penjara. Itu mencoba memberikan keterangan yang di mana sih kronologis perbuatan pidana ini sebenarnya sehingga bisa terjadi. Kami sih berkeyakinan bahwa ini bukan persoalan pidana, persoalan perdata. Ini sudah selesai, sudah kelar kok ini dari Maret 2023. Artinya sudah selesai. Tidak ada lagi nih urusan-urusan pidana. Mudah-mudahan ini akan menjadi pertimbangan hakim dari penjelasan ahli-ahli kemarin. Mobil ambulans yang membawa pasien dari Kecamatan Sulamu, Kupang, Nusa Tenggara Timur nekat menerobos banjir di Sungai Neopal. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.